Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai besaran dan vektor dengan anggota kelompok diantaranya yaitu saya sendiri, kita ada Santi, kemudian ada Gelar Wiscahyo, Salsabila Putri Naswa, Muhammad Surya Mahardika, Muhammad Rafli Afriza, Dina Fitri, dan Arifia Priscila Nugraini. Kemudian untuk outline pertama, besaran akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang besaran. Nah, besaran itu adalah keadaan dan sifat-sifat benda yang dapat diukur. Nah, besaran fisika itu dibedakan menjadi dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Nah, besaran skalar itu biasanya sering disebut besaran pokok. Nah, besaran skalar ini hanya memiliki nilai saja, sedangkan besaran vektor itu memiliki nilai dan arah. Nah, kalau pada mobil ini, contohnya dalam besaran skalar atau pokok ini, contohnya itu seperti massa, panjang mobil, volume mobil. Dan yang kalau untuk dilihat dari besaran vektornya, itu contohnya kecepatan, percepatan, dan gaya. Bisa di next. Nah, ini tabel-tabel dari besaran pokok. Ini biasanya udah sering dilihat ya waktu SMA. Terus di next. Nah, satu lagi ini ada besaran turunan. Ini sama juga ya Pak, udah pernah dipelajarin juga pas SMA atau SMP. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya ada sistem satuan. Nah, jadi sistem satuan ini ada dua macam. Yang pertama ada sistem metrik. Sistem metrik itu seperti yang di tabel itu ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar itu terdiri dari meter, kilometer, dan second. Kalau yang kecil itu sentimeter, gram, sama second. Terus ada yang sistem non-metrik. Kalau sistem non-metrik itu bisa disebut juga sistem British Engineering System. Dia biasanya terdiri dari foot, pound, second gitu. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada satuan dasar sistem internasional. Ini udah pernah dipelajarin juga pas SMA. Mungkin kalau lupa bisa di SS, karena di sini udah lengkap ada 7. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada vektor. Next. Penjumlahan vektor. Jika dua atau lebih vektor dijumlahkan, maka akan menghasilkan suatu resultan. Next. Nah, dapat dilihat dari contoh berikut, pada vektor A dan vektor B, arahnya sama, maka resultannya yaitu A plus B. Untuk yang sebelah kanan, terdapat vektor A dan vektor B. Jika dijumlahkan, maka akan menghasilkan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa. Caranya adalah dengan memproyeksikan B ke kanan. Next. Ya, selanjutnya kita memasuki subbab 2, yakni pengurangan vektor. Next. Nah, pada prinsipnya ini pengurangan vektor itu sama seperti penjumlahan vektor, di mana secara geometris bisa dioperasikan dengan cara jejer genjang, segitiga, atau cara poligon. Nah, untuk secara analitis, bisa kita lihat bahwa pengurangan vektor ini hanya bisa dilakukan jika kedua vektor atau lebih itu memiliki dimensi yang sama. 1 dimensi, 2 dimensi, atau lebih. Nah, untuk pengurangan sendiri, komponen-komponen yang sama itu dikurangkan, seperti komponen X dikurangi komponen X, komponen Y dikurangi komponen Y, dan komponen Z dikurangi komponen Z. Nah, tetapi yang perlu diingat, perbedaan prinsip dari pengurangan vektor dan penjumlahan vektor ini terletak pada salah satu sifat, yakni sifat komutatif, di mana apabila penjumlahan vektor itu bisa dilakukan secara komutatif, seperti A ditambah B itu sama dengan B ditambah A.
Tetapi pada pengurangan vektor A dikurangi B itu tidak sama dengan B dikurang A. Nah, selain itu, panjang atau besar dari pengurangan dua vektor itu bisa dilihat atau bisa dihitung dengan cara sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B kali cos kedua sudut tersebut. Di mana penurunannya itu bisa dilihat di layar itu. Next. Kemudian ada perkalian vektor yang akan dibawakan oleh teman saya. Di sini kita masuki subbab yang ketiga, itu perkalian vektor. Next. Perkalian vektor sendiri ada 3. Yang pertama, perkalian vektor dengan skalar dan menghasilkan sebuah nilai vektor. Contohnya pada hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A, di mana benda bermassa tetap M diberi gaya F, maka akan mengalami percepatan A. Next. Perkalian yang kedua itu perkalian skalar dari 2 vektor dan dikenal dengan nama perkalian titik atau dot product. Perkalian titik atau dot product ini menghasilkan sebuah nilai skalar yang berumuskan vektor A kali vektor B sama dengan A sama dengan panjang A kali panjang B dikali cos theta. Di mana di dot product ini berlaku sifat komutatif. Next. Yang ketiga ada perkalian vektor dari 2 vektor dan dikenal dengan nama perkalian silang atau cross product. Cross product menghasilkan sebuah nilai vektor yang arahnya tegak lurus dengan bidang yang dibentuk oleh kedua vektor, di mana vektor A kali vektor B sama dengan panjang A kali panjang B dikali sin theta. Dan di cross product ini tidak berlaku sifat komutatif. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai vektor satuan. Vektor itu kan mempunyai besar dan arah. Nah, vektor satuan adalah suatu vektor yang panjangnya itu satu satuan. Ya, vektor tidak nol dapat dibuat menjadi vektor satuan dengan cara membagi dengan panjang vektornya. Nah, seperti pada gambar, vektor ternormalisasi. Jadi, vektor satuan itu adalah suatu vektor yang ternormalisasi yang berarti panjangnya bernilai satu satuan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, dapat dijabarkan menjadi U sama dengan U bagi, mohon maaf sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai simbol dari vektor satuan. Nah, simbol dari vektor satuan itu biasanya ditulis dengan topi di atasnya. Namun ada beberapa pertanyaan, misalnya terdapat penggunaan simbol vektor satuan dalam bentuk misalnya IJK jika dia dimensinya jika dia sumbunya X, Y, Z. Nah, akan tetapi ada juga yang membahasnya dengan X, Y, Z. Nah, mana simbol yang sebaiknya digunakan? Maka kedua simbol itu bisa digunakan. Bisa dilihat seperti pada tabel di kanan bawah berikut. Ketika menggunakan simbol dalam vektor satuan harus dalam satu kolom berikut, seperti simbol 1, kemudian simbol 2, simbol 3, simbol 4, maupun simbol 5. Jadi, simbol-simbol ini dapat kita lihat bahwa dari vektor satuan itu ditandai dengan adanya topi di atasnya. Kemudian, dalam matematika peminatan, suatu vektor itu kan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu pasangan terurut, vektor kolom, dan vektor satuan. Nah, jika dalam fisika, bedanya dengan fisika itu kita menyatakan suatu vektornya itu dengan vektor-vektor satuan. Jadi kalau misalnya dalam matematika hanya mempelajari misalnya di bidang 2 dimensi dan 3 dimensi, begitu pula di fisika ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, jika seperti pada soal pada sebelah kanan atas, di sini 3 ke atas dan kemudian cara mencari untuk sumbu X-nya 4,33 itu ditemukan dengan cara Pythagoras. Nah, selanjutnya hal ini bisa dinyatakan dengan vektor, ya, nantinya akan menjadi V sama dengan, maaf ada kesalahan, 4I ditambah 2J. Nah, kemudian seperti yang saya bahas sebelumnya, ada untuk menyatakan suatu vektor pada koordinat Cartesian atau sumbu Cartesius itu ada 2 dimensi dan 3 dimensi sesuai dengan sumbunya, ada sumbu X, Y, Z dan ada sumbu X dan Y. Nah, kemudian sumbu X itu dilambangkan dengan I, sumbu Y dilambangkan dengan J dan sumbu Z dilambangkan dengan K. Tapi juga bisa dengan simbol-simbol lainnya yang seperti saya jelaskan di slide sebelumnya.
Kemudian untuk dua dimensi sendiri, arah vektornya bisa dicari dengan tan theta sama dengan AY per AX, dan besar vektornya bisa dicari dengan A sama dengan akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Selanjutnya untuk vektor satuan sendiri itu resultan vektornya ada penjumlahan vektor, perkalian titik dot product, dan perkalian silang cross product telah dijelaskan di slide atau sebab sebelumnya. Bab resultan vektor. Kemudian untuk IJK, jadi dengan memperhatikan definisi vektor A dikali vektor A dot vektor B sama dengan AB cos theta kan sebelumnya. Nah, nantinya akan didapatkan I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K sama dengan 1. Nah, seperti pada tabel sebelah kanan bawah, nanti untuk dua buah vektor searah atau berimpit, maka alfa sama dengan 0, maka didapatkan yang misalnya dia sejenis, misalnya I dot I sama dengan 1, J dot J sama dengan 1, K dot K sama dengan 1. Kemudian untuk yang dua buah vektor tegak lurus, dan gambarnya atau ilustrasinya ada di sebelah kanan atas, maka alfanya sama dengan 90, dan untuk yang tidak sama jenis, nantinya jadi I dot J sama dengan 0, J dot K sama dengan 0, K dot I sama dengan 0. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada komponen vektor, di mana komponen vektor merupakan skalar. Komponen vektor dibuat memudahkan operasi besaran vektor, di mana setiap vektornya nanti diuraikan menjadi komponen-komponen ke arah sumbu koordinatnya. Komponen vektor dibagi pada bidang datar dan juga pada ruang. Next. Yang pertama pada bidang datar, di mana vektor A seperti pada gambar dapat diuraikan menjadi AX dan AY, di mana AX pada sumbu X dan AY pada sumbu Y. Di besar vektor A sendiri dapat dicari dengan rumus Pythagoras, yaitu A sama dengan akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Lalu arah vektor A tersebut digambar mengapit sudut theta terhadap sumbu X dengan dapat dicari tan theta sama dengan AY per AX. Next. Selanjutnya yaitu komponen vektor pada ruang, di mana vektor A seperti pada gambar dapat diuraikan menjadi AX pada sumbu X, AY pada sumbu Y, dan AZ pada sumbu Z, di mana besar vektor A dapat dicari juga dengan rumus Pythagoras, A sama dengan akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Arah vektor A pada gambar mengapit sudut alfa, beta, dan gamma terhadap sumbu X, Y, dan Z dengan masing-masing mencarinya yaitu cos alfa sama dengan AX per akar besar vektor, lalu cos beta AY dibagi besar vektor, cos gamma yaitu AZ dibagi besar vektor. Ketiganya memberi hubungan yaitu cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta ditambah cos kuadrat gamma sama dengan 1. Selanjutnya yaitu kita next akan memutarkan video penerapan vektor dalam kehidupan sehari. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai implementasi vektor di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu ketika perahu menyeberangi sungai. Ketika perahu bergerak, sebenarnya Udah ada belum, Mbak? Masih belum. Masih di folder. Iya. Belum ada videonya. pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai implementasi vektor di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu ketika perahu menyeberangi sungai.
Ketika perahu bergerak, sebenarnya kecepatan gerak perahu tersebut merupakan resultan kecepatan gerak perahu itu sendiri dengan kecepatan arus sungai. Dapat dilihat pada gambar berikut, terdapat sebuah perahu bergerak dengan kecepatan VR menyeberangi sungai dengan arus yang deras. Gerak perahu tegak lurus dengan arah aliran arus sungai. Jika kecepatan arus sungai adalah VA, maka dapat ditentukan vektor resultannya dengan rumus akar VR kuadrat ditambah dengan VA kuadrat. Sedangkan arah gerak perahu tersebut dapat ditentukan dengan persamaan arkes tangan VR per VA. Nah, selanjutnya ada pesawat terbang. Pesawat terbang menggunakan metode vektor untuk landing maupun take off, sehingga saat landing pesawat tidak langsung jatuh ke bawah dan saat take off tidak langsung naik ke atas. Pesawat mengikuti arah vektor yang telah disesuaikan sehingga penumpang tidak merasa terombang-ambing dan tidak terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rikita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu implementasi atau penerapan vektor dalam kehidupan, yaitu ketika pemanah menarik anak panahnya. Nah, ketika seorang pemanah menarik anak panah dari busurnya, sebenarnya arah gerak anak panah merupakan penjumlahan atau resultan vektor gaya tarik tali dari kedua ujung busur tersebut. Lebih jelas, poin dan kemudian resultan itu ada string panah tersebut, yaitu ada string atas dan string bawah. Lebih jelasnya seperti berikut. Nah, dalam dunia anak panah ada sebuah teknik yang dinamakan teknik release atau melepas tali atau panah. Nah, ketika pelepasan panah ini tuh artinya adalah gerakan melepas tali busur dengan cara merelekskan jari-jari penarik tali, di mana ada yang namanya dead release dan active release. Nah, di dead release maupun di active release ini tuh ada yang dinamakan gaya atau force yang bekerja di dalamnya. Force atau gaya digunakan dalam proses release atau pelepasan panah ini adalah gaya internal atau tekan atau internal forces. Nah, terutama pada saat skapula atau tulang belikat dan siku pada lengan kanan menarik ke belakang. Nah, kemudian vektor atau arah gaya itu terjadi pada saat gerakan siku lengan kanan melakukan gerakan ke belakang, baik pada saat menarik tali busur hingga melepaskan anak panah. Dalam The Physics Behind Archery ada istilah yang dinamakan dengan Archer's Paradox. Nah, esensialnya yang dibahas di dalamnya salah satunya adalah ketika panah itu menuju target, dan disinilah ada gaya yang bekerja di titik ini, yaitu yang telah saya bahas sebelumnya pada knocking point. Nah, karena gaya yang relatif tinggi dari tali busur bekerja pada anak panah, anak panah akan berakselerasi dengan cepat. Nah, juga karena gaya besar ini bekerja ke arah poros panah, maka anak panah akan mulai berosilasi atau bolak-balik yang menjadi penyebab lahirnya Archer's Paradox. Nah, gaya yang bekerja pada anak panah sama dengan gaya tarik saat pemanah itu menarik tali kembali ke posisi lepas atau pada tarikan penuh. Nah, gaya ini dapat berkisar antara 30 hingga 50 pound yang sangat besar dibandingkan dengan massa anak panah. Itulah sebabnya anak panah itu berakselerasi dengan sangat cepat. Dan hal ini juga dapat dijelaskan melalui hukum kedua Newton bahwa percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya. Nah, lebih jelasnya lagi untuk penerapan vektor dalam kehidupan di anak panah, yaitu untuk mengetahui berapa kecepatan anak panah agar sampai di tempat didikan atau tempat target. Contoh, seorang pemanah sedang berlatih dengan anak panah bermassa 7 gram. Nah, jarak antara pemanah dengan target bidikan adalah 15 meter. Dan gaya yang ditimbulkan dari tali busur adalah ada F1 sama dengan F2 sama dengan 7 Newton. Dengan sudut alfa 120 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa kecepatan anak panah agar mampu sampai ke tempat bidikan dengan tepat. Resultan F sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos alfa, kemudian dimasukkan yang diketahui tadi dan didapatkan hasil resultannya adalah 7 Newton. Berikutnya dengan menggunakan hukum kedua Newton, persamaan F sama dengan M kali A, dan kemudian untuk mencari percepatan F dibagi M, kemudian dimasukkan yang setelah dicari 7 dibagi masanya tadi dijadikan kilogram 0,007 dan kemudian dihasilkan percepatan 1000 meter per second kuadrat. Kemudian untuk mencari kecepatan anak panahnya menggunakan persamaan dari gal BB gerak lurus berubah beraturan, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2
kali A kali S. Maka didapatkan kecepatan anak panah agar mampu sampai ke tempat bidikan adalah dengan kecepatan 100 akar 3 m per second. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya ialah orang terjun payung. Nah, bagaimana sih cara pengimplementasiannya? Nah, jadi begini. Katakanlah ada orang yang naik helikopter gitu, pelan. Nah, suatu saat dia ingin mendarat di suatu tempat. Katakanlah di sini. Nah, mendaratnya itu dengan terjun payung atau menggunakan parasut. Nah, orang tersebut apabila ia paham vektor, maka orang tersebut tidak akan menjatuhkan dirinya dari helikopter itu tepat di atas tempat tujuannya, tidak. Tetapi ia akan menjatuhkan dirinya dari helikopter itu jauh-jauh sebelum tepat di atas tempat tujuannya. Jadi misalkan di sini. Nah, karena apa? Karena apabila kita menjatuhkan diri dengan menggunakan parasut ya tentunya, maka ada dua gaya yang mempengaruhi kita, yakni ada gaya gravitasi yang menyebabkan gerak vertikal atau ke bawah, serta ada gaya dorong angin yang menyebabkan gerak horizontal. Nah, biar kalian kebayang, simak video berikut. Nah, dengan menggunakan konsep vektor, maka kita dapat memprediksi kapan dan di mana orang tersebut harus menerjunkan dirinya. Nah, begitulah kira-kira penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan terjun payung. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Penerapan selanjutnya yaitu ketika seorang anak bermain layang-layang, di mana arah layang-layang terhadap anak yang memegang tali layang tersebut tidaklah lurus karena adanya gaya dorong angin. Dan dari hal ini, maka anak yang memegang layang-layang tersebut dapat melihat layang-layangnya dengan lebih jelas karena adanya pengaruh vektor. Sekian video penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya adalah contoh soal. Yang pertama, contoh soal untuk topik besaran. Berapa panjang benda yang diukur dengan mikrometer pada gambar? Barangkali teman-teman baik, silakan Kimi Ayu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi langsung saja saya jawab ya. Di situ di skala utamanya 18,5 mm. Terus skala putarnya itu 40, tapi dikali 0,01 dulu karena tingkat ketelitian mikrometer skrupnya. Jadi skala totalnya itu skala utama ditambah skala putar. Jadi 18,5 ditambah 0,40 jadinya 18,90 mm. Terima kasih. Terima kasih Ayu. Untuk selanjutnya bagian besaran boleh membahas. Oke, boleh di next. Benar ya tadi ada yang dijelasin tadi. Kan tadi itunya 18. Terus yang di sebagian kanannya yang milimeternya itu sebenarnya bisa aja 0,01
0,41, tapi dibulatin jadi 0,40. Terus tinggal ditambahin aja dari 18,5, ditambah 0,40, jadinya 18,9. Baik, terima kasih Dina. Selanjutnya untuk topik sistem satuan, berikut ini yang termasuk kelompok satuan dasar berdasarkan sistem satu internasional adalah, barangkali teman-teman ada yang berkenan untuk menjawab. Baik, silakan Erina dari Teknik Geomatika. Permisi, saya Erina. Saya izin mencoba menjawab. Jawabannya yang B, bukan ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Erina. Ya benar, jawabannya B. Barangkali ada pembahasan dari topik sistem satuan. Iya, udah benar ya jawabannya B. Kalau tadi nyimak tadi udah ada di slide yang sebelumnya. Bisa di next aja. Oke, next. Selanjutnya, di topik yang sama, besaran berikut ini yang dimensinya sama dengan dimensi berat adalah, barangkali teman-teman ada yang berkenan untuk menjawab kembali. Silakan Hanifah. Izin menjawab, jawabannya bukan. Baik, terima kasih. Berikut pembahasannya. Untuk topik sistem satuan, silakan untuk membahas. Kan di sini yang ditanyakan dimensi berat. Nah, dari rumus dimensi berat itu P sama dengan M kali G. Nah, dari dimensi massa itu, sistem satuannya tuh kalau dilihat itu dimensinya itu M. Terus kalau yang percepatannya kan dia dari rumus ini jadinya panjang jarak dibagi waktu, jadinya LT kuadrat. Terus jadi M kali G itu M LT kuadrat. Nah, sama kayak gaya itu juga rumusnya F sama dengan M kali A, terus dimasukin aja, terus hasilnya yang benar berarti gaya. Selanjutnya untuk soal berikut dengan topik resultan vektor yang ditanyakan F-nya, silakan barangkali dari teman-teman ada yang berkenan untuk menjawab.
Baik, silakan Aldi. Baik, izin menjawab, besar resultan vektornya 3n. Terima kasih. Barangkali tadi siapa? Bisa share screen untuk perhitungannya. Aldi, apakah bisa men-share screen-kan jawabannya? Ya, jadi ternyata Aldi ada kendala teknis, jadi mungkin bisa dijelaskan aja, tidak perlu share screen. Baik, Regita, boleh saya coba jelaskan ya? Mohon maaf, suaranya agak Halo, mungkin sudah bisa didengar suaranya atau belum? sudah. Sudah, oke. Baik, mohon maaf sebelumnya saya ada terkendala untuk share screen. Saya jelaskan aja ya. Mungkin kalau belum jelas nanti saya akan share screen di grup. Kirim jawaban di grup. Untuk dua buah vektor dengan besar yang sama, membentuk sudut, kita lihat sudutnya dari F1 ke F2-nya kan 120 derajat. Maka resultan kedua vektor besarnya akan sama dengan besar salah satu vektornya. Untuk dua vektor dengan besar yang sama, yaitu 3n dan 3n F2 dan N1, maka nilai resultan kedua vektornya yaitu sama dengan 3n, tetap sama. Pada saat di atas, dua buah vektor gaya masing-masing 3n membentuk sudut 120 derajat itu, sehingga resultan kedua gaya juga 3n. Dan resultan kedua gaya ini akan segaris dengan gaya 6n, namun berlawanan arah. Sehingga dengan mudah dijawab resultan ketiga gaya adalah 6n dikurangi 3n, dan hasilnya yaitu 3n. Terima kasih. Untuk jelasnya nanti saya akan kirim jawabannya di grup. baik. Terima kasih Aldi untuk pembahasannya. Jadi tadi sudah benar. Apakah dari topik resultan vektor bisa membahas? Baik,
Tadi jawaban Aldi sudah benar ya menggunakan cara seperti itu. Namun ada cara yang lain, yaitu kita dapat memproyeksikan satu persatu dari gaya masing-masing, yaitu F1, F2, F3 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama yaitu F1. F1 diproyeksikan terhadap sumbu X, F1X sama dengan F1 cos 60. 3 kali setengah yaitu 3/2N. Selanjutnya diproyeksikan terhadap sumbu Y. F1 dikali sin 60. Maka hasilnya 3/2 akar 3N. Dan F2 akan diproyeksikan terhadap sumbu X, yaitu min 3N karena arahnya ke kiri. Namun karena F2 ini tidak namun ketika F2 diproyeksikan terhadap sumbu Y, maka nilainya 0N. Dan F3 terhadap sumbu X 3N, dan terhadap sumbu Y min 3 akar 3. Selanjutnya dapat dihitung sigma Fx, yaitu F1x plus F2x plus F3x sama dengan 3 akar 2N. Dan sigma Fy yaitu F1y plus F2y plus F3y sama dengan min 3 akar 2 min 3/2 akar 3N. Kemudian dicari resultannya menggunakan akar sigma Fx kuadrat plus sigma Fy kuadrat, maka diperoleh hasil yaitu 3N. Jawabannya sudah benar ya, seperti jawabannya Aldi tadi. Next. Mohon maaf sebentar ya, di daerah ada azan. Resultan vektor. Ada dua buah vektor gaya yang masing-masing mempunyai 8 Newton dan 4 Newton dan saling mengapit sudut 120 derajat. Maka tentukanlah berapa besar resultan dari kedua buah vektor tersebut. Nah, ada yang sudah lesen, Iva, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Aku mau share screen. Oke. Jadi diketahui vektor pertama, atau ini misalkan A, 8N, terus yang vektor kedua B, 4N dengan sudut 120 derajat. Nah, ditanyanya itu R, dan dijawab rumus awalnya itu R sama dengan akar A kuadrat B kuadrat plus 2AB cos theta. Nah, ini dimasukin A-nya 8, jadi 8 kuadrat, 4 kuadrat, 2 kali 8, 2 kali 8, ditambah 2 kali 8 kali 4, cos 120 derajat, sama dengan akar 64 plus 16 plus 2 kali 8 kali 4, cos 120 derajat itu sama dengan min setengah, jadi sama dengan akar 64 plus 16 min 32, jadi sama dengan akar 48, dan hasilnya adalah R sama dengan 4 akar 3. Gitu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Iva. Jawabannya sudah benar. Berikut karena caranya sama, bisa langsung untuk soal selanjutnya adalah topik pengurangan vektor.
Dengan soal yang tertera diketahui vektor A sama dengan 1, kemudian min 3, 2, dan untuk vektor B mohon maaf termute. Siapa dulu nih? Ya, mohon maaf izin masuk. Mungkin kalau dari sini Isna dulu. Silahkan jawabannya di share screen atau dijelaskan. Baik, terima kasih. Izin share screen. Apakah sudah terlihat ya? Masih hitam. Sudah Oh, terlihat. sudah. Oh, sudah. Baik, ini kan diketahui ada vektor A itu kan 1, min 3, 2. Kemudian ada vektor B, 2, min 2, min 5. Kemudian ditanyakan itu kan nilai dari besar vektor A dikurangi besar vektor B itu berapa. Nah, yang pertama itu saya cari besar vektor A-nya itu kan konsepnya adalah akar dari kuadrat dari setiap vektor X, Y, dan Z-nya. Nah, vektor X-nya itu kan 1 dikuadratkan, kemudian ditambah dari vektor Y-nya min 3 dikuadratkan, kemudian dari vektor Z-nya ada 2 dikuadratkan. Nah, didapatkan hasilnya yaitu 1 ditambah 9 ditambah 4. Hasilnya akan 14. Kemudian dicari besar vektor B-nya. Dengan cara yang sama seperti mencari besar vektor A, didapatkan 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Kemudian dari 4 ditambah 4 ditambah 2, 5, hasilnya itu akar 33. Kemudian dicarikan besar vektor A dan dikurangi besar vektor B, yaitu akar 14 dikurangi akar 33. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, benar banget dari apa yang telah dipaparkan oleh Isna. Jadi untuk dari kami itu sendiri ya caranya sama dan hasil akhirnya itu akar 14 minus akar 33 sama. baik, mohon izin share screen karena tadi ada kendala teknis. Untuk soal selanjutnya, tadi sebelumnya sudah dibahas oleh Rafli, soal selanjutnya adalah untuk penerapan vektor. Ada sebuah perahu yang menyeberangi sebuah sungai dengan lebarnya 180 meter dan kecepatan airnya 4 meter per second. Bila perahu diarahkan menyilang tegak lurus dengan kecepatan 3 meter per second, maka tentukan panjang lintasan yang dapat ditempuh perahu tersebut agar sampai ke seberang sungai. Berikut ilustrasi terletak di sebelah kanan. Barangkali ada yang berkenan untuk menjawab.
Untuk Andrean dipersilahkan, mungkin akan share screen. Menjawab, mohon maaf nggak bisa share screen ya. Mungkin itu caranya kan dari gambar sudah terlihat kan kalau untuk menyeberangi sungainya itu dari A ke titik B. Nah itu sudah diketahui bahwa B ke E adalah 180, lalu AB-nya dicari dan untuk BC-nya adalah 3 dan AB-nya 5, sehingga dengan perbandingan tersebut diketahui AB-nya 300 meter. Maaf kalau salah. Ya, benar banget apa yang telah dipaparkan oleh Andrian. Jawaban akhirnya itu 300 meter. Untuk pembahasan dari kami bisa dilihat. Ya, jadi itu kan ada dua kecepatan ya. Kecepatan dari perahu itu sendiri sama kecepatan dari air. Nah, karena terdiri dari dua komponen, yaitu komponen X dan Y, maka bisa dicari kecepatan resultannya atau yang miring ini, yang 5 meter per second itu. Nah, ketika satu titik, maka perahu tersebut akan mengalami perpindahan sebanyak 5 meter ke arah miring itu. Nah, di sisi lain itu ternyata jika kita sketsakan seluruh sistem itu, maka akan terbentuk dua segitiga, yakni segitiga yang besar itu sama segitiga kecil yang dibentuk oleh vektor kecepatan itu. Nah, ternyata apabila kita lihat ternyata segitiga tersebut itu sebangun gitu, maka kita bisa menggunakan konsep kesebangunan, di mana sisi-sisi yang bersesuaian itu dibagi atau dibandingkan. Kemudian terlihat operasi aljabarnya itu AD per BE sama dengan AB per BC, di mana AD atau jarak miringnya atau jarak yang ditempuh itu sama dengan AB per BC dikali DE, di mana 5/3 dikali 180 dan hasil akhirnya adalah 300 meter. Next. Untuk selanjutnya, topik perkalian vektor ini bisa langsung dibahas. Di sini saya akan bahas dua perkalian vektor, yaitu yang pertama dot product dan yang kedua cross product. Dari masing-masing perkalian ini terdapat dua cara, yaitu cara analitis dan cara geometri. Untuk dot product yang pertama, terdapat sebuah benda yang dipindahkan sejauh 8 meter dengan gaya 200 N, dan ditanyakan berapa usaha yang dilakukan, dan dapat dihitung dengan rumus W sama dengan F kali S, sama dengan nilai F dikali nilai S dikali cos sudut tersebut yang diketahui adalah 60 derajat, sama dengan 200 dikali 8 dikali setengah, dan menghasilkan 800 Joule dan merupakan besar skalar. Untuk yang cara geometri, untuk cara analitis, diketahui vektor A besarnya I plus 2J plus 3K, dan B sama dengan 3I plus 2J min K. Ditanyakan berapa hasil kali titik antara kedua vektor tersebut, dan dapat dihitung dengan rumus AX BX plus AY BY ditambah AZ plus BZ sama dengan 1 dikali 3 ditambah 2 kali 2 ditambah 3 dikali min 1 sama dengan 4. Untuk cross product, untuk yang cara geometri, diketahui vektor A sama dengan 4 satuan, vektor B sama dengan 5 satuan, dan sudut theta diketahui 60 derajat. Ditanyakan berapa hasil kali antara vektor A dan vektor B. Dapat digunakan dengan rumus, dapat dicari dengan rumus A kali B kali sin theta sama dengan 4 dikali 5 dikali sin 60 sama dengan 2 kali setengah akar 2 dan menghasilkan 10 akar 2 satuan. Untuk yang cara analitis, diketahui vektor A 2I plus 5J plus 1K, dan B min 5I plus 4J plus 7K. Hasil kali silang antara kedua vektor tersebut dapat dicari dengan rumus AY plus AY kali BZ dikurangi AZ dikali BY I ditambah AZ BX dikurangi AX BZJ ditambah AX BY dikurangi AY BX K, dan menghasilkan nilai 31I dikurangi 19J plus 33K.
Dapat diamati dari kedua perkalian ini, kalau dot product itu menggunakan perkalian cos, sedangkan cross product menggunakan perkalian sin. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah topik komponen vektor. Diketahui bahwa besar komponen vektor AX dan AY yang ada pada gambar di bawah ini masing-masing itu 5 Newton. Nah, maka berapakah besar sudut yang diapit antara vektor A terhadap subu X? Dipersilahkan bagi yang berkenan untuk menjawab. Baik, untuk Rara dipersilahkan. Izin share screen ya. Ya. Ya, jadi ini tadi kan diketahui kalau AX sama AY-nya itu sebesar 5 Newton. Terus yang dicarikan theta ya, theta yang ke arah sini itu berapa. Nah, caranya itu dengan menggunakan rumus ini. Tan theta itu kan sama dengan AY per AX. Nah, tan theta-nya sendiri itu 5/5. Nah, maka dihasilkan tan theta sama dengan 1. Nah, untuk menghasilkan theta, maka dengan mencari arc tangen 1. Nah, maka didapatkan theta sama dengan 45 derajat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Rara. Jadi karena pembahasannya dan jawabannya telah benar dan sama caranya, maka bisa langsung untuk soal selanjutnya adalah vektor satuan. Semua benda yang semula berada di titik acuan bergerak dengan kecepatan V sama dengan 2I min 1,5 J meter per second. Setelah bergerak selama 4 second, benda berpindah sejauh. Barangkali yang berkenan untuk menjawab bisa dipersilahkan. Untuk Nabil, dipersilahkan. Baik, sebentar ya. Mau kirim gambar dulu. Iya. Izin share screen. Nah, tadi kan diketahui kecepatannya itu 2I min 1,5 J. Nah, itu kan masih dalam komponen vektor. Terus dicari resultannya V-nya, jadi ketemu dari akar 2 kuadrat plus 1,5 kuadrat. Nah, nanti ketemu akar 6,25, itu hasilnya 2,5 meter per second. Nah, yang ditanyakan kan perpindahannya tadi ya. Terus dikalikan waktunya jadi 10 meter. Baik, terima kasih Nabil. Jawabannya telah benar. Dan sama juga caranya untuk pencarian resultan telah dijelaskan di soal sebelumnya dan ada juga soal di bagian panah tadi. Nah, kemudian untuk perpindahannya sama yang dijelaskan Nabil tadi dengan menggunakan persamaan gerak lurus beraturan. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 1 yang menjelaskan besaran dan vektor. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.